saya klarifikasi dulu bahwa kejadian yang terjadi dilakukan oleh Ibtu M ini merupakan kejadian pelecehan, bukan kontak fisik, tetapi merupakan kejadian pelecehan melalui kata-kata, di mana konten kata-katanya pada saat kejadian itu mengandung konten-konten yang kurang pantas disampaikan. Nah, untuk itu menyikapi hal tersebut ada 3 laporan yang masuk, namun semuanya laporan di Polres Selayar. Nah, untuk itu Kapolres sudah mengambil sikap dengan menonaktifkan yang bersangkutan. Nah, untuk itu hari ini mungkin akan ada mutasi yang bersangkutan untuk ditarik ke Polda. Nah, untuk tindak lanjutnya Propam sudah turun untuk langsung melakukan pengecekan dan klarifikasi di lapangan, dan kemudian akan ditindaklanjuti secara jelas, karena memang ini juga harus kita perjelas bagaimana kronologis kejadiannya. Nah, kemudian dari pemeriksaannya juga ini kemungkinan akan kita tarik ke Polda supaya pemeriksaannya itu netral dan tidak berada di Selayar, karena di Selayar kan terbatas dan juga menjaga netralitasnya. Makanya kasusnya akan kita tarik ke Polda nantinya. Mulai hari ini ya, Bang? Iya, nanti secepatnya akan kita tarik, tetapi yang bersangkutan sudah dimutasi masuk ke Polda. Pak, sejauh ini hasil pemeriksaan seperti apa, Pak? Jadi yang bersangkutan sudah dilakukan pendalaman, baru pemeriksaan awal saja. Nah, memang dari pemeriksaan ini kan harus ada beberapa versi yang harus diambil. Untuk itu memang baik dari Propam maupun Reskrim semuanya akan melakukan pemeriksaan pendalaman dan klarifikasi terkait dengan saksi-saksi dan kejadian-kejadiannya tersebut. Bang, terkait pencopotannya itu sebenarnya katanya kan sebenarnya bukan karena hanya laporan dari 3 poluan itu, tapi ada kasus pidana pemerasan. Itu bisa dijelaskan soal itu? Iya, memang ada beberapa LP yang muncul dengan kasus Kasat Serse ini. Nah, ini yang terkait pemerasan semuanya akan kita klarifikasi. Makanya untuk saat sekarang memang kita tidak bisa memberikan info yang lebih banyak dulu sebelum adanya hasil pemeriksaan tersebut, supaya kita lebih objektif, kemudian data dan akurasinya supaya lebih jelas fakta-fakta yang ada di lapangan dulu. Apa bukannya sudah tersangka, Bang, kasusnya itu karena sudah cukup dua bukti katanya kabarnya? Untuk penetapan tersangka ya otomatis akan melalui tahapan-tahapan. Pertama-tama memang kita akan mengumpulkan bukti-bukti, kemudian dari bukti-bukti tersebut apakah memenuhi unsur pidana. Nah, ini akan kita lakukan klarifikasi lagi, kemudian melakukan gelar perkara. Itulah tahapan untuk penentuan tersangka. Jadi sampai sekarang belum dijadikan sebagai tersangka. Jadi statusnya apa sekarang? Nah, sekarang masih terperiksa. Dan kalau boleh tahu konten-konten pelecehannya itu seperti apa sih? Ini verbal, tetapi mungkin publik juga sudah bisa paham apabila konten tersebut dianggap tidak pantas, mungkin kata-katanya tersebut mengandung konten-konten yang tidak tepat antara laki-laki dengan perempuan, yang akhirnya menimbulkan kondisi psikis dengan kata-kata tersebut. Katanya, Bang, menyinggung hal yang berbau sensitif ya? Ya, itu dia. Jadi menyinggung hal yang berbau sensitif. Kalau untuk poluan sendiri sudah diminta keterangan atau gimana? Ini polonnya belum kita lakukan pemeriksaan. Baru pemeriksaan yang dilakukan oleh Reskrim Polres Selayar, tetapi yang dari Polda belum dilakukan pemeriksaan dulu karena kita menunggu pelimpahan berkasnya dari sana baru dilakukan pendalaman kembali. Ban, ini yang ketiga poluan ini mereka tugas di Polres memang ya atau di Polresnya ketiga? Jadi kejadiannya ini sebenarnya berbeda-beda dari 3 ini. Nah, ada yang kejadian tahun 2017, ada kejadian tahun 2020 ini. Kenapa dan baru terungkap untuk saat ini? Ini yang baru kita mau dalami. Karena memang kenapa ada kejadian lama, kemudian ada kejadian baru dilaporkan sekarang, ini sedang kita dalami. Yang terakhir kapan? 2000 berapa? Juli 2020.